Di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki gagah berani yang namanya membuat musuh gentar. Tubuhnya kekar, langkahnya tegas, suaranya lantang, dan hatinya penuh keimanan. Ia adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat setia, dan salah satu syuhada besar Islam. Dialah Hamzah bin Abdul Muthalib yang dijuluki Asadullah wa Asadur Rasul, singa Allah dan singa Rasulnya. Masa muda Hamzah. Hamzah tumbuh di kota Mekah dari kabilah Quraisy yang terpandang. Ia adalah anak dari Abdul Muthalib dan paman dari Rasulullah SAW, hanya berbeda usia 4 tahun saja. Sejak muda, Hamzah terkenal sebagai lelaki yang gagah, pemberani, dan ahli memanah. Ia gemar berburu, menunggang kuda, dan berkelahi dengan penuh kehormatan. Sifatnya keras terhadap kezaliman, tapi lembut terhadap keluarga dan sahabat. Kaum Quraisy sangat menghormatinya, bahkan sebelum Islam datang. Nama Hamzah sudah melegenda di Mekah. Awal Islam dan sikap Hamzah. Ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terbuka, Hamzah belum memeluk Islam. Namun, ia sangat menghormati keponakannya itu dan diam-diam melindunginya dari gangguan orang-orang Quraisy. Suatu hari, Rasulullah SAW sedang berjalan di Mekah. Datanglah Abu Jahal menghina dan menyakiti beliau dengan kata-kata kasar. Tak ada seorang pun yang berani membela Rasulullah SAW saat itu. Peristiwa Abu Jahal dan keislaman Hamzah. Ketika Hamzah pulang dari berburu, seorang wanita memberitahunya, "Wahai Hamzah, tidakkah engkau tahu, Abu Jahal telah mencaci maki keponakanmu Muhammad?" Wajah Hamzah langsung memerah karena marah. Tanpa berkata panjang, ia pergi menuju Ka'bah, membawa busur di tangannya. Di depan para pemuka Quraisy, ia mendekati Abu Jahal dan memukul kepalanya dengan busur sambil berkata, "Apakah engkau berani menghina Muhammad, padahal aku telah mengikuti agamanya?" Kata-kata itu keluar begitu saja dari lisannya. Tapi disitulah pintu hidayah terbuka untuknya. Setelah itu, Hamzah pulang dan merenung. Apakah aku benar-benar beriman atau hanya karena marah? Namun Allah meneguhkan hatinya. Ia mendatangi Rasulullah SAW dan dengan mantap berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah." Sejak hari itu, Hamzah menjadi benteng pertama Islam di Mekah. Keberanian di Mekah. Keislaman Hamzah membuat kaum muslimin berani menampakkan diri. Setiap kali Quraisy mengganggu kaum muslimin, Hamzah berada di barisan depan. Keberanian membuat musuh-musuh gentar hingga mereka menyebutnya singa dari Bani Hashim. Ia tak hanya melindungi Rasulullah SAW, tapi juga menegakkan kebenaran di tengah tekanan Mekah yang penuh kebencian. Hijrah ke Madinah. Ketika perintah hijrah datang, Hamzah termasuk di antara orang yang pertama meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ia meninggalkan rumah dan kehormatan dunia demi tempat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang beriman. Perang Badar. Perang besar pertama dalam sejarah Islam pun tiba, Perang Badar. Pasukan Muslim hanya berjumlah sekitar 300 orang, sedangkan Quraisy datang dengan lebih dari 1.000 prajurit lengkap bersenjata. Rasulullah SAW menunjuk Hamzah sebagai panglima salah satu pasukan. Di dadanya terikat selai kain berwarna bulu burung onta, tanda keberaniannya. Ketika duel 1 lawan 1 dimulai, Hamzah maju menghadapi Utbah bin Rabi'ah, salah satu jagoan Quraisy. Dengan satu tebasan, ia menumbangkan musuhnya. Setelah itu, Hamzah menerjang ke tengah barisan musuh bagaikan singa yang lapar. Setiap tebasannya menumbangkan lawan. Para sahabat berkata, "Kami melihat Hamzah bertarung dan seolah Allah menurunkan ketenangan bersamanya." Pada hari itu, kaum muslimin menang besar dan nama Hamzah semakin harum di kalangan sahabat. Dialah pahlawan Badar, singa Allah yang gagah. Perang Uhud dan rencana balas dendam. Namun kemenangan Badar meninggalkan luka di hati orang Quraisy. Banyak dari mereka kehilangan kerabat di tangan Hamzah dan kaum muslimin.
Salah satu yang sangat dendam adalah Hindun bin Utbah, istri dari Abu Sufyan. Ayah, paman, dan saudara Hindun terbunuh di tangan Hamzah dalam perang Badar. Ia menyewa seorang budak Habsyi bernama Wahsy, ahli melempar tombak. Tugasnya satu, membunuh Hamzah dalam perang berikutnya. Syahidnya Hamzah. Perang Uhud pun berkecamuk. Hamzah maju ke barisan depan tanpa rasa takut. Ia bertempur dengan penuh semangat, menebas musuh demi musuh. Namun dari kejauhan, Wahsy memperhatikan dengan seksama. Ia menunggu saat yang tepat. Ketika Hamzah sedang berhadapan dengan seorang prajurit Quraisy, Wahsy melemparkan tombaknya dengan kekuatan penuh. Tombak itu menembus tubuh Hamzah dari bawah dada hingga menembus punggungnya. Hamzah pun jatuh tersungkur di tanah Uhud. Sang Singa Allah mengembuskan nafas terakhirnya di medan jihad. Setelah perang usai, Rasulullah SAW mencari jasad pamannya. Ketika beliau melihat tubuh Hamzah yang telah dimutilasi oleh Hindun, hati dan telinganya dirobek, Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh. Beliau menutup wajahnya sambil berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai pamanku. Tidak pernah aku bersedih seperti hari ini." Beliau menatap ke langit dan bersabda, "Engkau adalah Singa Allah, Singa Rasulnya." Setelah syahid, Rasulullah SAW mensalatkan Hamzah lebih dari 70 kali, memohon rahmat berulang-ulang. Beliau tidak pernah melupakan Hamzah selama hidupnya. Setiap kali melewati makam para syuhada Uhud, Rasulullah SAW berhenti dan mendoakan pamannya dengan penuh cinta. Hamzah wafat di usia sekitar 59 tahun, meninggalkan warisan keberanian dan pengorbanan yang tak lekang oleh zaman. Warisan dan pelajaran. Hamzah mengajarkan kita bahwa keberanian sejati bukan hanya di medan perang, tapi dalam membela kebenaran. Ia adalah lambang kekuatan yang disertai keamanan, yang disertai keimanan, dan cinta yang disertai pengorbanan. Ia tidak gentar melawan kezaliman, tidak mundur dalam jihad, dan tidak tergoda oleh dunia. Namanya akan selalu disebut dalam sejarah sebagai pahlawan sejati Islam, yang hidupnya diisi dengan keberanian dan wafatnya dimuliakan dengan syahid. Penutup. Inilah kisah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, Singa Allah yang gagah dan syuhada yang harum namanya. Semoga kita bisa meneladani keberaniannya, mencintai Rasulullah sebagaimana ia mencintainya, dan hidup di jalan Allah. Hingga kalau Allah memanggil kita dalam keadaan terbaik, sebagaimana ia memanggil Hamzah, Singa Allah yang mulia.